Ya, pemirsa, selain itu banjir di Karawang ada sebanyak 14.000 warga yang masih mengungsi akibat banjir yang hingga kini belum sepenuhnya surut. Ya, genangan air tercatat masih terjadi di 6 kecamatan yang mencakup 17 desa, meski kondisi di sejumlah wilayah mulai membaik. Banjir yang sebelumnya sempat meluas pemirsa hingga ke 13 kecamatan, namun hingga Selasa sebagian wilayah terdampak dilaporkan telah mengalami penurunan debit air. Meski demikian, genangan masih bertahan di 6 kecamatan yakni Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Jayakerta, Rengas Dengklok, dan Batu Jaya. Pantauan di lokasi banjir selain menyehatkan barang-barang terdampak banjir, warga juga melakukan evakuasi hewan ternak mereka agar tidak terbawa arus banjir menggunakan perahu karet, karena saat ini pun di wilayah Karawang masih diguyur hujan. Ya, pemirsa, Kepala Pelaksana BPBD Karawang, Usep Supriyatna mengatakan, berdasarkan data yang diterima, banjir di wilayah Karawang ini berdampak pada 14.654 warga yang berasal dari 7.771 kepala keluarga. Alhamdulillah Kabupaten Karawang sampai dengan tanggal 20 ini dari 13 kecamatan hingga 6 kecamatan yang sudah terdampak dari 30 desa hingga 17 desa yang terendam banjir. Salah satunya ini Kecamatan Teluk Jambe Barat, Desa Karangligar ya, yang terdampak banjir ini masih kisaran air antara 1 meter sampai 2,5 meter ya, sehingga warga masih mengungsi ke desa di rumah-rumah bantaran kali yang tidak terendam banjir. Demikian, dan upaya yang kami lakukan ini adalah salah satunya selain mengevakuasi, kita juga bikin dapur umum di Dinsos ya, jadi makanan siap tadi sudah dikirimkan ke sini, dan juga ada dapur umum mungkin dari Polda atau Polres dan juga dari Polda. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan memperbarui informasi terkini terkait dengan banjir Karawang, Jawa Barat dengan terhubung dengan kontributor Berita 1 Andi Maulana. Selamat sore Andi, ada Rama dan juga Anissa di studio. Baik, Andi, dapat disampaikan kepada kami, nampaknya di titik Anda melaporkan ini tengah diguyur hujan. Apakah kemudian juga tingkat banjir ataupun air di sana ini kembali meningkat atau malah sudah mulai surut begitu sebelumnya? Baik, selamat sore, Sausa, Rama dan juga pemirsa Berita 1. Dapat kami informasikan saat ini di mana saya melaporkan saat ini di Kecamatan Karawang Barat, tepatnya di Desa Karangligar, Dusun Kampek. Ya, benar sekali saat ini pun di tempat kami melaporkan sedang diguyur hujan deras sejak setengah jam yang lalu. Dan kemungkinan debit air yang ada di Sungai Cibeet kemungkinan akan meningkat karena terpantau di wilayah kami melaporkan saat ini pun hujan cukup deras dan sangat mendung, sangat tebal. Dan dapat kami kabarkan juga sebelumnya di Karawang sendiri memang terdampak 13 kecamatan terdampak banjir dan 20 desa. Namun informasi yang kami terima hari ini dari BPBD Kabupaten Karawang hanya 6 kecamatan terdampak banjir dan 17 desa. Namun saat ini pun petugas BPBD bersama TNI Polri masih melakukan patroli menggunakan perahu ke wilayah terdampak banjir tertinggi, yakni di Kampung Kampek yang saat ini pun ketinggian air di sana mencapai 2,5 meter, Nisa. Ya, baik Andi, dengan adanya banjir yang sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, pastinya aktivitas warga menjadi lumpuh. Lantas apakah sudah terlihat adanya posko-posko untuk menangani banjir ini, posko bantuan, dan apakah warga ini banyak yang memilih untuk mengevakuasi diri atau justru bertahan di rumah? Baik, dapat kami informasikan dari data global wilayah Kabupaten Karawang, yakni terdapat 14.654 pengungsi yang tersebar di 6 kecamatan, 17 desa. Namun untuk di wilayah Karangligar sendiri, tempat pengungsian di tempat tergenang banjir di Balai Desa kemarin, sejumlah pengungsi dipindahkan ke wilayah dataran yang lebih tinggi, ke posko-posko
di sebelah selatan balai desa yang tempatnya tidak tergenang air. Dari berbagai tempat pengungsian yang ada di Karawang juga dan pantauan kami di lapangan tadi di wilayah Kelurahan Tanjung Pura pun di bantaran kali di wilayah yang lebih tinggi banyak tenda pengungsi darurat yang mereka buat secara mandiri menggunakan plastik, Rama. Baik, Andi, tapi berdasarkan pantauan Anda, banjir yang terjadi kali ini, apakah memang terpantau jauh lebih parahkah, baik itu secara ketinggian air, kemudian juga dari luas jangkauannya bagi wilayah-wilayah yang terdampak, maupun juga mungkin dari durasinya yang belum juga surut. Menurut pantauan Anda, apakah jauh lebih parah dari banjir-banjir sebelumnya yang pernah terjadi di titik Anda melaporkan? Baik, dapat kami informasikan untuk tahun 2026 ini merupakan banjir terparah. Sejak tahun 2025 tidak terjadi banjir seperti ini merendam 13 kecamatan di Kabupaten Karawang. Dan saat ini pun untuk wilayah Perum Karaba, yakni Kecamatan Teluk Jambe Timur, banjir 5 tahunan, yakni untuk tahun ini 2026 mereka sempat tergenang banjir dengan ketinggian sekitar 80 cm. Dan saat ini pun banjir di wilayah Karawang Barat masih tinggi hingga 80 cm, sementara untuk di wilayah di mana saat ini kami melaporkan, yakni Kecamatan Teluk Jambe Barat, ketinggian air masih hampir 3 meter, yakni Rama. Baik. Andi, lantas bantuan apa yang tengah ditunggu oleh masyarakat di sana? Apakah dengan adanya posko-posko banjir tersebut masyarakat juga banyak yang mengevakuasikan diri? Ada bantuan-bantuan yang Anda lihat datang ke lokasi saat ini? Baik, dapat saya sampaikan saat ini saya sempat berbincang bersama warga, yakni pengungsi yang berada di kantor desa. Mereka saat ini belum mendapatkan bantuan logistik seperti pampers, alat-alat kebersihan, yakni yang sangat dibutuhkan saat ini adalah karena banyaknya balita. Sempat berbincang tadi membutuhkan pampers untuk anak-anak. Saat ini bantuan dari dapur Dinas Sosial Kabupaten Karawang hanya menyalurkan bantuan makanan siap saji yang setiap hari didistribusikan kepada pengungsi yang berada di beberapa tempat titik pengungsian, Rama. Baik, sementara baru ada makanan siap saji yang disalurkan sebagai bantuan dan masyarakat masih membutuhkan kebutuhan pokoknya begitu, terutama juga terkait dengan alat-alat kebersihan untuk kemudian digunakan pasca terjadinya banjir ini. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Andi Maulana, selamat melanjutkan tugasnya.